Halo, selamat malam Bapak Hanugrah. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan final project Foundation of Artificial Intelligence dari Prodi Digital Communications. Kami dari kelompok 5 izinkan memperkenalkan diri. Saya Andika Dimas Prasetyo. Saya Adelna Aziza. Saya Tiara Rafaela. Dan kami ingin mempresentasikan hasil final project kita yang berjudul Luna, Sistem Monitoring Siklus Menstruasi Perempuan Terintegrasi Berbasis Artificial Intelligence. Selanjutnya kami ingin mempresentasikan melalui latar belakang yang akan dimulai oleh Tiara Rafaela. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Menstruasi atau haid adalah proses biologis yang dialami oleh perempuan berupa keluarnya darah dan selaput lendir dari vagina akibat menurunnya lapisan dinding rahim atau endometrium karena tidak terjadi pembuahan sel telur. Selaput lendir yang terlepas akan berubah menjadi lendir karena zat-zat di dalamnya. Selain itu, pembuluh darah di bagian besar rahim akan mengelupas, membuka jalan bagi darah untuk mengalir keluar. Umumnya, siklus menstruasi pada wanita yang normal adalah 24 hingga 35 hari, dan lama haid antara 3 hingga 7 hari. Siklus terjadinya menstruasi ini sering tidak berjalan secara teratur, terutama bagi perempuan yang baru memasuki masa pubertas. Bagi para perempuan, khususnya di kalangan remaja, yang menganggap menstruasi sebagai hal yang tidak begitu penting untuk diperhatikan. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang seringkali lupa mengenai tanggal kapan mereka akan mengalami menstruasi tiap bulannya. Hal seperti ini dapat terjadi karena fokus yang teralihkan akibat stres yang dialami. Stres adalah kondisi yang disebabkan oleh transaksi antara individu dengan lingkungan yang menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan yang berasal dari situasi dan sumber daya sistem biologis, psikologis, dan sosial seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa stres merupakan kondisi psikologis yang normal dialami oleh setiap individu dan hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Namun, apabila stres yang dialami berlangsung lama dan semakin berat, maka akan menimbulkan dampak negatif yang lebih berat. Selain dapat mengalihkan fokus seseorang, nyatanya stres juga dapat membuat siklus menstruasi terganggu dan mengakibatkan siklus menstruasi menjadi terhambat. Oleh sebab itu, penting bagi perempuan untuk memiliki catatan rutin mengenai siklus menstruasinya. Next. Membuat catatan rutin mengenai siklus menstruasi sangat mudah untuk dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital yang sudah banyak berkembang di era globalisasi sekarang ini. Salah satunya yaitu dengan menggunakan kecanggihan dari smartwatch. Data mengenai siklus menstruasi dapat dicatat dalam aplikasi di ponsel yang nantinya akan dihubungkan dengan smartwatch. Dukungan koneksi yang baik melalui aplikasi khusus pada ponsel akan membuat pengguna smartwatch dapat melihat informasi kesehatan, mendapatkan notification, dan mengatur pengaturan hanya dengan beberapa ketukan saja. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengintegrasikan sistem pemantau siklus menstruasi berbasis kecerdasan buatan atau AI pada aplikasi ponsel agar dapat terhubung secara real-time dengan perangkat smartwatch. Yang kedua, bagaimana efektivitas fitur notifikasi pengingat pada smartwatch dapat dalam membantu mengatasi kelalaian atau lupa jadwal menstruasi bagi para perempuan yang mengalami stres berat. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari proyek penelitian ini adalah mengembangkan sistem dan perangkat yang saling terhubung untuk memenuhi kebutuhan setiap perempuan dalam melacak siklus menstruasinya. Sistem yang akan digunakan adalah aplikasi digital berbasis AI yaitu Luna yang juga terhubung serta terintegrasi dengan jam pintar atau smartwatch agar dapat menghasilkan prediksi yang akurat.
Pengguna dari aplikasi dan jam pintar ini akan mendapatkan beberapa manfaat yang dapat membantu sesuai kebutuhan tubuh mereka. Seperti yang pertama itu ada prediksi siklus menstruasi yang akurat. Melalui pencatatan pengguna dan juga sistem yang dapat mendeteksi, Luna dapat memprediksi kapan menstruasi akan datang secara terukur. Yang kedua itu ada prediksi masa subur atau ovulasi. Hal ini dapat berguna bagi perempuan yang mempunyai rencana kehamilan atau bahkan menghindari kehamilan. Luna dapat memperkirakan tanggal sesuai dengan data yang dicatat pengguna. Yang ketiga itu ada memantau gejala tubuh dan emosional. Luna memberikan akses bagi pengguna untuk mencatat setiap gejala yang dialami. Contohnya seperti kram, jerawat, perubahan suasana hati, dan lain-lain. Dan yang keempat ada membantu pengguna memahami tubuhnya sendiri. Dengan adanya artificial intelligence yang dapat memberikan informasi juga pengetahuan baru bagi para pengguna mengenai siklus menstruasi dapat meningkatkan kesadaran akan kesehatan tubuh mereka sendiri. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada machine learning. Machine learning telah menjadi salah satu inovasi paling signifikan dalam industri teknologi, termasuk dalam pengembangan perangkat lunak. Dengan kemampuannya untuk menganalisis data dalam jumlah besar, mengenali pola, dan membuat keputusan tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Machine learning menawarkan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecerdasan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Sistem ini belajar serta menganalisa dari data yang dikumpulkan baik secara manual berdasarkan pencatatan pengguna yang masuk pada smartphone maupun secara otomatis dari pengumpulan data berdasarkan sensor dan analisa jam pintar atau smartwatch yang dikenakan pengguna. Dari data yang diproses oleh sistem, aplikasi Luna dapat memberikan hasil prediksi yang akurat mengenai siklus menstruasi tiap pengguna, juga memberikan informasi yang sesuai bagi kebutuhan pengguna. Aplikasi Luna mengkombinasikan metode supervised juga unsupervised learning. Supervised learning didasarkan pada kumpulan sampel data yang memiliki label, menggunakan data siklus yang sudah dicatat secara manual dan dikumpulkan secara otomatis sebelumnya untuk prediksi siklus pengguna selanjutnya. Dan unsupervised learning itu sistem menemukan pola yang tersembunyi dari data pengguna yang tidak ada label dan tidak umum untuk dianalisa. Sistem akan belajar sendiri untuk menemukan struktur dan pola yang tidak ditentukan. Dengan analogi sederhana, machine learning bekerja selayaknya dokter. Mereka melihat riwayat dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasiennya. Setelahnya, mereka akan lebih memahami kondisi pasien dan dapat memberikan solusi sesuai keadaan tiap pasien. Yang kedua, itu ada Natural Language Processing atau NLP. NLP adalah disiplin ilmu komputer yang bertujuan untuk memahami konsep dan maksud dari bahasa manusia. Sistem ini memungkinkan komputer memahami, mengolah, dan memberikan respons terhadap bahasa manusia. Pada aplikasi Luna, NLP digunakan melalui fitur interaksi, lanjut, suara yang memungkinkan pengguna berkomunikasi melalui perangkat jam pintar atau smartwatch yang digunakan maupun pada aplikasi di smartphone. Sebagai contoh, pengguna dapat mengatakan maupun mengetik secara manual kalimat terkait siklusnya. Contohnya kayak, aku baru saja mendapatkan menstruasiku, di fase apa aku sekarang, dan kapan masa suburku datang. Sebagai gambaran, cara kerja NLP pada aplikasi Luna mirip dengan sistem chatbot. Chatbot adalah program komputer yang dapat mensimulasikan percakapan dengan menggunakan bahasa alami. Pada dasarnya, chatbot menerima dan memahami pengetahuan manusia ke komputer, sehingga komputer dapat melakukan percakapan dan memberikan timbal balik terhadap pengguna. Sistem akan mengubah suara menjadi teks speech to text, kemudian menganalisis pertanyaan menggunakan NLP. Setelah itu, sistem mengambil informasi penting yang relevan dengan pengguna dan menghasilkan jawaban sesuai yang dibutuhkan. Penggunaan NLP membuat interaksi menjadi lebih mudah dan cepat, karena pengguna tidak perlu mengetik atau membuka aplikasi secara manual untuk peroleh informasi terkait siklus menstruasinya. Cara kerja NLP ini mirip seperti asisten virtual yang dapat mendampingi penggunanya. Seperti contohnya yang ada sekarang adalah Apple Siri, Google Assistant, dan lainnya. Selanjutnya kita ada ke poin implementasi. Poin pertama, A. Mockup. Seperti apa gambaran kasar daripada produk yang ingin kita buat kali ini. Nah, jadi gambaran kasarnya ada seperti ini ya Pak Anugrah. Nah, Luna ini mengkombinasikan antara smartwatch yang dapat menampilkan semisal kita akan bertanya, fase apa aku kali ini? Nah, dari smartwatch tersebut akan menampilkan seperti misalnya fase folikuler. Nah, dataset yang didapat dari penunjukan fase-fase ini didapat bisa kita gunakan konsep speech to text dengan cara misal. Ketika saya berucap kepada smartwatch seperti aku menstruasi hari ini, jadi sistem dari smartwatch ini akan melock secara otomatis dan terintegrasi secara otomatis melalui aplikasi.
Nah, jadi machine learning yang didapat dari sini adalah data yang didapat melalui NLP yang didata melalui eh, speech dari smartwatch ini akan di-lock secara otomatis melalui smartwatch. Nah, dari hal tersebut, ketika selanjutnya kita bertanya terhadap smartwatch tentang fase apa yang perempuan lalui pada saat itu, dia akan mengambil data dari server yang terintegrasi dengan aplikasi tersebut dan machine learning yang belajar dari data-data tersebut dapat menarik kesimpulan dan akan menampilkan fasenya pada tampilan smartwatch seperti itu. Untuk kasaran gambarnya seperti ini. Oke, lanjut ke poin perangkat yang dibutuhkan untuk implementasi ini. Yang pertama hardware yang kita butuhkan di sini ada smartwatch. Nah, smartwatch tersebut dilengkapi dengan sensor suhu tubuh, detak jantung, akselerometer, dan mikrofon. Selanjutnya ada smartphone untuk menampilkan data dan notifikasi, server atau cloud database untuk menyimpan dan mengolah data pengguna. Nah, selanjutnya ada software atau perangkat lunak yang kita butuhkan di sini adalah aplikasi mobile untuk pemantauan siklus dan visualisasi data, server untuk penyimpanan data dan pemrosesan AI, machine learning model untuk prediksi menstruasi dan ovulasi, dan natural language processing atau NLP untuk memahami perintah suara pengguna. Nah, lanjut ke poin dataset. Dataset yang dikumpulkan meliputi yang pertama, A. Basal body temperature atau BBT. Suhu tubuh yang dideteksi dari sensor smartwatch tersebut dapat jadi suhu tubuh ketika meningkat setelah ovulasi akibat peningkatan hormon progesteron. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi fase siklus menstruasi pada perempuan. Nah, jadi sistem dalam smartwatch tersebut mengidentifikasi kenaikan suhu tersebut diidentifikasi sebagai eh, fase ovulasi gitu. Nah, sehingga kayak hal tersebut bisa dijadikan acuan oleh sistem tersebut untuk mengidentifikasi fase siklus menstruasinya. Nah, selanjutnya ada B, kualitas dan durasi tidur. Tidur yang kurang baik dapat memengaruhi keseimbangan hormon reproduksi dan berpotensi menyebabkan ketidakteraturan siklus menstruasi. Nah, seperti yang sudah dibicarakan di dalam latar belakang tadi bahwasannya kualitas tidur yang tidak berkualitas dapat meningkatkan stres dan stres tersebut dapat memengaruhi siklus menstruasi pada perempuan seperti itu. Poin ke C, yakni data tentang detak jantung dan HRV. Nah, data ini digunakan sebagai indikator kondisi fisik dan tingkat stres yang dapat memengaruhi siklus menstruasi. D. Aktivitas fisik. Data tersebut dapat membantu memahami pengaruh gaya hidup terhadap keteraturan siklus. Selanjutnya ada E, riwayat menstruasi, meliputi tanggal mulai, durasi, dan panjang siklus menstruasi. Nah, data dari riwayat menstruasi ini bisa dari NLP atau speech to text dari mikrofon smartwatch tersebut seperti ini. Nah, dari seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita ingin memasukkan komen atau pertanyaan seperti di fase apa, atau ketika ingin melog, saya menstruasi hari ini, nah, hal tersebut dapat didata secara otomatis seperti itu. Nah, F, gejala yang dilaporkan pengguna seperti kram perut, perubahan suasana hati, kelelahan, nyeri payudara, dan perubahan lendir serviks yang dapat dilaporkan melalui mikrofon dalam smartwatch tersebut dapat didata secara otomatis sebagai eh, gejala atau pertanda tentang perubahan siklus menstruasi pada perempuan. Lalu lanjut poin ke C, cara kerja sistem. Satu, yang pertama smartwatch mengumpulkan data suhu tubuh, detak jantung, aktivitas, dan pola tidur pengguna. Nah, kedua, pengguna dapat berinteraksi melalui suara. Misalnya, aku haid hari ini untuk melog secara otomatis datanya. Yang kedua, di fase apa aku sekarang untuk mengenali fase apa yang dilalui seorang perempuan tersebut ya. Tiga, modul speech to text mengubah suara menjadi teks. Yang keempat, modul NLP memahami maksud pengguna dan mengidentifikasi gejala yang disebutkan. Poin kelima, smartwatch memberikan pertanyaan lanjutan untuk meningkatkan akurasi. Misalnya, apakah ada kram perut, apakah ada lendir serviks yang bening dan elastis. Hal tersebut dapat meningkatkan akurasi untuk menindaklanjuti dan bisa meningkatkan keakuratan daripada gejala yang ditampilkan gitu ya. Selanjutnya poin keenam, data sensor dan jawaban pengguna dianalisis oleh model machine learning
Nah, selanjutnya ketujuh, sistem memprediksi fase menstruasi, masa subur, dan kemungkinan ovulasi. Yang kedelapan, hasil analisis ditampilkan pada aplikasi sebagai informasi dan insight kesehatan yang personal. Nah, jadi dari semua yang dimasukkan ini, dari kita bisa melog secara otomatis melalui speech to text, jadi dari kita bisa bertanya ke smartwatch-nya, semua hasil tersebut dapat di-log, masuk ke server, dan kemudian bisa menjadi catatan dalam aplikasi yang terintegrasi. Seperti itu ya Pak Anugrah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Andika Dimas Prasetyo. Saya Adil Naziza. Setia Rafaela. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.